Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Di sini maksud dan tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Ekonomi Manajerial yang diampu oleh Bapak Hanan Wiasto SEMM. Baik, di sini kami akan menjelaskan topik terkait dengan ruang lingkup ekonomi manajerial. Baik, sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kami. Saya Syahrin Sabilan Mutadin. Dan saya Rudi Slibat. Saya Veronica Marusakabut. Saya Maria Nyalika Saputri Jarud. Saya Gregoris Arfan Rifani. Sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Manajerial mengintegrasikan teori ekonomi dengan metode kuantitatif untuk mendukung manajer dalam membuat keputusan strategis. Tujuannya adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efisiensi operasional yang berfokus pada pencapaian tujuan bisnis. Contohnya, dalam menghadapi penurunan permintaan, seorang manajer menggunakan analisis elastisitas harga untuk menentukan apakah menurunkan harga akan meningkatkan penjualan secara signifikan. Perusahaan bertindak sebagai entitas ekonomi yang mengumpulkan berbagai sumber daya seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi untuk menghasilkan barang dan jasa. Fokusnya adalah pada maksimalisasi nilai sekarang dari aliran ke kas masa depan yang memerlukan penilaian risiko dan investasi jangka panjang. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi memutuskan untuk berinvestasi dalam pengembangan produk baru, memperhitungkan potensi keuntungan masa depan dan risiko pasar. Perusahaan dihadapkan pada kendala internal seperti kapasitas produk dan keterbatasan keahlian, dan eksternal seperti peraturan pemerintah dan kondisi pasar. Kendala ini mempengaruhi strategi dan operasi, menuntut manajer untuk menyimbangkan antara efisien dan kepatuhan. Contoh, perusahaan manufaktur harus menyesuaikan jadwal produksi dan pengadaan bahan baku berdasarkan fluktuasi harga dan regulasi impor. Selain laba maksimal, teori lain mencakup tujuan alternatif yang mempengaruhi keputusan manajerial, seperti peningkatan penjualan untuk memperluas pangsa pasar atau utilitas manajemen yang berfokus pada kesejahteraan dan motivasi manajer. Sebagai contoh yaitu sebuah perusahaan otomotif mungkin mengagetkan peningkatan penjualan di pasar internasional untuk meningkatkan brand awareness, atau meskipun margin keuntungan per unit lebih rendah. Laba berfungsi sebagai indikator efisien dan daya saing perusahaan. Laba bisnis mencakup penerimaan dikurangi biaya langsung. Sementara laba ekonomi juga mempertimbangkan biaya peluang dari sumber daya yang digunakan. Laba tinggi menambahkan alokasi sumber daya yang efektif dan respon terhadap pemerintahan pasar. Contohnya, sebuah startup teknologi mengukur laba ekonomi untuk mengevaluasi keputusan investasi awal dan menentukan apakah pengembangan sudah sebanding dengan investasi alternatif yang terlewatkan. Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta merupakan universitas kebangsaan yang mana mahasiswanya berasal dari berbagai daerah. Di UCG juga memiliki 5 fakultas dan 8 program studi serta beasiswa yang ditawarkan. Info selanjutnya bisa langsung dicek di website UCG di atas ini ya.